Dalam sahabat itu kita akan general reading untuk zodiak Aries. Tidak terasa udah di penghujung tahun 2023 ya. Kita akan bongkar nih dendam, benci, luka batin yang masih tersisa dari zodiak Aries, supaya dibongkar semua dan lebur ya. Rilis semua yang negatif, buang semua yang negatif, sehingga ketika kita masuk di tahun 2024 semuanya udah bersih dari yang buruk-buruk. Dendam hilang, benci sirna, dan segala kepahitan-kepahitan berlalu. Untuk itu memang perlu dibongkar dulu baru bisa dikeluarin ya. Kadang-kadang masih tersimpan atau terpendam, tertumpuk di dalam dasar hati. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya ya. Dan ketika ada pemicunya, triggernya, itu bisa tiba-tiba muncul dan kadang meledak. Itu yang sering terjadi, terutama zodiak-zodiak elemen api. Terutama ya Aries, Leo ya, itu yang paling gampang tersulut api amarah. Aries yang terutama ya mudah sekali meledak. Berbeda dengan Leo yang agak lambat ya meledaknya. Aries meledaknya spontan ya. Saat itu juga dia bisa meledak begitu saja ya untuk para zodiak Aries ya. Aries ada King of Swords, ada Seven of Wands, dan ada Four of Cups. Aries tampaknya beberapa kalian ada yang dendam kepada ayah sendiri ya. Ayah atau orang tua atau bos cowok kalian, dimana dendam itu belum keluar. Kayaknya ada sesuatu yang menyakiti hati kalian. Kita lihat nih, lebih cenderung ke mana ya? Lebih cenderung ke bos ya, bos kalian ya. Mungkin kebijakan mereka menyakiti hati kalian. Kalian merasa dipojokkan, merasa dikalahkan, merasa diberikan ketidakadilan. Banyak Aries yang mengalami ini, bahkan kena denda, kena untuk mengganti sesuatu kerugian di kantor yang menyakiti hati kalian sangat dalam. Yang sebenarnya kesalahan tersebut bukan kalian yang melakukan ya. Walaupun ada sih mungkin kecerobohan kalian ya, tapi setidaknya seharusnya bukan hanya kalian yang bertanggung jawab ya para Aries ya. Banyak yang harus bertanggung jawab, tetapi ternyata kalian dikambing hitamkan, sehingga kebijaksanaan itu benar-benar menyakiti kalian. Mau berontak masih butuh, mau melawan nggak akan menang ya. Akhirnya kalian memendam rasa itu dan menjadikan itu suatu kepahitan, pengalaman yang pahit yang mungkin masih tersimpan. Tulis di komentar ya, kalian bilang mengalami itu ya, mengalami ketidakadilan, mengalami suatu kepedihan, kalian dikambing hitamkan, disuruh bertanggung jawab dengan apa sesuatu yang tidak kalian lakukan ya Aries ya. Tulis di komentar, lepaskan, rilis energi negatifnya, dan kita nanti akan coba mencari obatnya ya. Kita akan mencari apa sih yang harus kalian lakukan. Kita langsung cari aja deh obatnya apa, supaya satu persatu terpecahkan permasalahan kalian dan kepahitan di tahun 2023. Luka-luka batin kalian bisa kalian sembuhkan. Kalau luka-luka di dalam, bila luka-luka itu terlalu dalam, obat nggak bisa menjangkaunya ya. Untuk itu kalian perlu membongkarnya, membiarkan hatimu yang terluka tergores sedikit lagi untuk bisa disembuhkan. Begitu ya Aries ya. Aries adalah zodiak pendendam ya. Dia akan membalas suatu saat ketika ada kesempatan. Begitu juga Leo, hampir semua zodiak elemen api begitu ya. Elemen api, elemen tanah itu ya hampir semua sih ya, terutama zodiak-zodiak yang
dominan atau yang kuat ya, itu akan mendendam. Seperti elemen api itu Leo dan Aries. Elemen tanah Taurus akan mendapatkan kesempatan, dia akan membalas dendam. Cancer, Scorpio itu ya akan membalas dendam. Aries, kita kembali ke pokok bahasan kita. Aries, you are very close to achieving your goal. Apa yang sudah kalian harapkan Aries di tahun 2023? Mungkin ada beberapa atau banyak banget keinginan-keinginan, harapan-harapan kalian yang mungkin belum tercapai. Ini udah deket banget ya Aries ya. Jadi perlu kalian singkirkan semua masa lalu kalian, pandanglah harapan-harapan besarmu, karena udah deket banget kalian akan mencapainya. Jangan sampai dendam, kemudian sesuatu hal yang masih menyakitkan terbawa ke dalam suasana pekerjaan kalian. Apalagi yang kalian masih ada sih beberapa ya, mungkin 10-20% dendam kepada ayahnya sendiri, kepada kakaknya, atau kepada kakeknya. Itu lupakan, keluarkan semua ya, supaya kalian bersih. A very climax process, rupanya pendekatan kepada dirimu sendiri sangatlah penting untuk kalian. Mengenal diri sendiri, mengenal dirimu sendiri, dan memaafkan dirimu sendiri ya para Aries ya. Be bold and make the first move. Kemudian lakukan untuk segera membuang, untuk segera bergerak, move on dari yang hal-hal yang membuat kepahitan dan kepedihan-kepedihan hati kalian. Itu akan sangat melegakan dan akan memperlancar jalanmu ke depannya nanti. Jalanmu di tahun 2024. Bener-bener kalian akan fresh, benar-benar kalian akan segar dengan segala harapan-harapan baru, peluang-peluang baru, dan mimpi-mimpi baru yang akan kalian bisa capai. Aries, ada beberapa yang memang seperti apa ya, penting banget buat kalian untuk membebaskan diri dari rasa dendam ya. Karena dendam itu adalah akar, adalah nantinya akan berdaun dengan iri hati ya. Dendam adalah akarnya, batangnya adalah iri hati, dan daun-daunnya adalah kebencian. Nah, buahnya kalian tahu kan, buahnya akan lebih mengerikan yang akan terjadi, yaitu balas dendam dirimu untuk mereka-mereka yang menyakitimu. Jangan sampai kalian membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan membuat lingkaran setan karma untuk kalian sendiri. Kejahatan kalian, kejahatan mereka yang kalian balas dengan kejahatan pula akan menyebabkan kalian memang benar-benar seperti memutar sesuatu yang buruk, yang aromanya nanti akan tersebar kemana-mana. Jadi enough, cukup sampai di situ. Lepaskan energi negatif kalian, kemudian bangun sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuat kalian mencapai harapan-harapan kalian, mencapai mimpi-mimpi kalian. Kartu berikutnya adalah Seven of Wands. Banyak banget rintangan-rintangan di tahun 2023. Beberapa kalian ingin pindah kerja, beberapa kalian dimusuhi orang-orang kantor ya, teman-teman kantor yang nyinyir, difitnah. Banyak ya Aries yang mengalami itu, mengalami kegagalan proyek. Proyeknya hancur, ada yang menikung, ditelikung, dikhianati teman. Banyak yang mengalami itu ya, karena ini keluar kartu yang kedua ya.
ini benar-benar berat bagi kalian. Rugi mungkin bisa jutaan, ratusan juta, miliaran yang kalian alami ya. Tapi kerugian moral, kerugian mental, kerugian secara rohani lebih besar daripada sekedar nilai uang. Uang bisa kalian cari di mana memang seorang Aries adalah seorang pekerja keras yang bisa dengan mudah menciptakan uang, make money dari apa yang dia kerjakan. Keuletan, kegigihan, ketangguhan kalian untuk mencapai tujuan mencari duit, di mana memang Aries zodiak pecinta duit yang pertama ya. Yang kedua adalah Taurus, Leo, dan selanjutnya Capricorn ya. Itu adalah sejajar dengan kalian para Aries pecinta duit. Tulis di komentar ya kalau kalian memang sangat mencintai duit dan kalian disengsarakan oleh seseorang yang mengancam kedudukan kalian atau memfitnah, menjelek-jelekan orang-orang yang bermuka dua mungkin di kantor kalian, di pekerjaan atau di rumah, sehingga kalian mendapatkan halangan-halangan dan rintangan-rintangan itu. Rilis semua ya Aries, maafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang lain. Tetapi dari inti semua tadi, yang utama adalah maafkan diri kalian sendiri ya para Aries ya. Yang utama adalah memaafkan dirimu sendiri. Kita buka untuk sesuatu yang bisa membuat kalian lagi ya, be bold and make the first move. Lakukan segera, move on, bertindak cepat untuk melupakan yang sudah terjadi yang membuat kalian benar-benar sakit hati. Para Aries yang mengalami kepahitan-kepahitan di tahun 2023 nggak sedikit ya. Banyak banget yang menderita dikhianati seseorang. Tapi itu adalah pelajaran buat kalian para Aries. Kalian adalah sumber pokok kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sehingga bila kalian melakukan sesuatu yang baik, tidak balas dendam, tidak iri, tidak benci, maka semua yang ada di sekitar kalian akan lama-lama bereaksi yang baik juga, yang positif juga. Nampaknya berulang lagi ya. You very close achieving your goal. Udah dikocok ya kartunya ya, tapi muncul lagi di sini. Jadi kita pasang aja deh. Aries, kita lanjut dulu deh. Four of Cup. Di mana ada peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan kalian yang diserobot oleh teman kalian, diserobot saudara sendiri, mungkin harta warisan atau peluang-peluang kesempatan untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan atau mendapatkan hadiah-hadiah, pergi umroh, pergi ke luar negeri, tamasya dan sebagainya. Ada yang menghalangi, dan itu adalah sahabatmu sendiri, saudaramu sendiri, dan itu membuat kalian benar-benar sakit hati ya. Beberapa kalian justru malah diadu domba oleh pasangan, diadu domba kepada pasangan kalian sendiri, sehingga terjadi banyak keributan, kesalahpahaman terhadap kalian dan pasangan kalian. Baik itu kalian yang sudah menikah, baru berpacaran, atau baru gebet-menggebet ya. Ada seseorang yang tiba-tiba atau dengan sengaja berusaha merusak hubungan kalian. Dan itulah yang terjadi sehingga kalian berantem dengan pasangan kalian, dan itu membuat kalian saling melukai, saling menyakiti satu sama lain, dan itu nggak sehat ya buat kalian para Aries. Mungkin kalian seorang Aries dengan gampang melupakan sesuatu yang menyakitkan ya. Aries memang zodiak yang nggak pendendam, habis marah lupa. Tapi kalau udah terlalu dalam, dia akan membalasnya dengan lebih kejam ya. Orang-orang bilang pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Itulah yang bisa kalian lakukan ya. Seorang Aries yang ketemu jalan untuk balas dendam, dia akan melakukan balas dendam itu.
Yang lain Aries, apa sih yang menyebabkan beberapa kalian mengalami kepahitan adalah kerugian material. Dimana kalian yang sangat memuja duit, tiba-tiba aja dirugikan oleh seseorang, uang dibawa lari, kalian ditipu, ataupun memang mereka kesalahan perhitunganmu yang membuat kalian kecewa ya. Mungkin kesalahan kalian sendiri di dalam perhitungan, di dalam melakukan analisa keuangan yang menyebabkan kerugian yang besar. Yang berikutnya adalah luka yang masih di dalam batin kalian, luka yang masih berada di dalam diri kalian, di mana kalian menyalahkan diri sendiri karena mungkin terlahir di keluarga yang miskin. Mungkin kalian tiba-tiba mendapatkan pekerjaan atau ditempatkan di divisi yang buruk, di suatu pekerjaan yang kalian tidak suka, yang bukan passion kalian ya, sama kantor kalian diberikan tugas yang jelek, yang rumit, yang buruk, dimana itu bukan passion kalian. Disitulah kalian terluka ya. Roda kehidupan di mana beberapa para Aries mengalami kebangkrutan juga merupakan trauma tersendiri ya buat kalian para Aries. Udah terbongkar satu persatu ya Aries, terutama dengan pasangan kalian yang masih ribut. Segera maafkan pasangan kalian, karena bagaimanapun dia pernah menjadi seseorang yang paling kalian cinta dan pernah menjadi seseorang yang paling mencintai kalian. Maafkan, lepas semua energi negatif kalian dan klaim energi positifnya dari apa yang akan terjadi setelah kalian bisa melupakan semuanya. Oke, dua ini adalah bagaimana kalian mendapatkan sebuah reward bila kalian bisa melupakan segala macam kepahitan-kepahitan yang kalian alami. Yang pertama, sesuatu kebohongan akan terbongkar. Itu adalah hadiah untuk kalian. Kemudian pasangan-pasangan kalian dan orang-orang yang menyakiti kalian akan benar-benar mendapatkan karmanya. Nah, di situ ya Aries, biarlah karma bekerja tanpa campur tangan kalian, tanpa campur tangan kita. Biarlah semesta mengambil keseimbangannya sendiri dan kita bekerja atau melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan yang untuk memperbaiki diri sendiri dari hari ke hari. Dan itulah yang akan kalian dapatkan ya para Aries, di mana rezeki kalian akan semakin membaik, di mana pekerjaan kalian akan semakin ringan, segala masalah ketemu solusi-solusinya. Permasalahan yang berat menjadi sangat ringan, walaupun sebetulnya bukan permasalahannya yang menjadi ringan ya, tetapi waktulah yang menempamu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak di dalam mengambil keputusan, di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi itulah ilmu yang gak akan hilang, yang kalian dapat dari pengalaman dan kepahitan-kepahitan. Kita di dalam menyembuhkan suatu penyakit, memang kadang menelan pil yang pahit, tetapi itu menyembuhkan. Kemudian a new romantic cycle begin. Jadi bagaimanapun bencinya kalian kepada bos kalian, kepada ayah, kepada kakak, kepada kakek, atau kepada teman sekerja kalian, lupakan, maafkan ya. Kadang kita gampang untuk memaafkan, tetapi susah untuk melupakan. Tetapi saat ini benar-benar biarkan dia pergi tanpa kalian berusaha melupakan. Biarkan energi negatif itu pergi, lepaskan dan berkonsentrasilah kepada tujuan kalian. The bigger picture, tujuan besar kalian para Aries.
Dan apa pencapaian yang kalian dapatkan? Rekonsiliasi terhadap bos kalian, kakek, kakak, papa, ayah, atau siapapun yang pernah menyakiti kalian. Hubungan kalian akan menjadi baik, menjadi lebih baik juga terhadap pasangan-pasangan kalian. Romantisme baru akan terjalin, saling pengertian, kepekaan dia kepada dirimu, kemudian pengertian dia kepada dirimu, permakluman dia kepada dirimu, dan kesesuaian yang lain. Di dalam hidup bukan hanya keseimbangan yang diperlukan, bukan balancing, bukan adil kiri dan kanan sama ya, tetapi yang terpenting di dalam kehidupan adalah keharmonisan. Harmoni. Semoga kalian sudah bisa melepaskan semua kebencian, kedengkian, luka batin yang terdalam, dan kepahitan-kepahitan di dalam hati kalian ya. Aminkan di komentar bila kalian sudah bisa melepaskan. Kemudian tulis apapun yang kalian ingin tuju. Jangan tulis apa yang sudah terjadi kepada kalian ya, tetapi tulis kebaikan yang akan terjadi bila kalian bisa melupakan. Karena dengan menuliskan keburukan, seakan-akan kalian menancapkan luka lagi ke dalam diri kalian. Tapi bongkar, kemudian tulis harapan kalian setelah kalian bisa memaafkan seseorang yang menyakiti kalian selama hidup ini sampai tahun 2023 sampai saat ini ya. 14 November 2023 dan kita jelang tahun 2024. Ini bisa kalian lakukan berulang-ulang di saat kalian gundah, di saat kalian resah. Lepaskan kembali ya, baca lagi, tonton lagi, lepaskan lagi energi-energi negatif supaya ruang hatimu, ruang pikiranmu, auramu dipenuhi dengan sesuatu yang positif saja. Karena yang negatif sudah kalian usir pergi. Salam sahabat Tutu.